Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah tentang rem tangan kesuksesan. Berbicara tentang rem tangan, ini sejatinya tidak lepas dari analogi sederhana. Ketika Bapak Ibu senantiasa ketika mengendarai mobil, itu ada handrem buatan kira-kira. Nah, rem tangan itu sebenarnya dari handrem ini. Pertanyaan saya, handrem ini memberikan manfaat buat kita? Memberikan manfaat apabila digunakan tepat pada porsinya. Akan tetapi di sisi lain, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita seringkali tidak sadar bahwa kemudahan pertolongan Allah itu sejatinya mudah digapai, kesuksesan itu mudah digapai. Tapi seringkali kitanya yang menahan diri kita, malah justru memasang handremnya. Maka laksana kita itu sedang mengendarai sebuah mobil. Ketika kita itu effort kerja luar biasa, kalau biasanya motivator barat itu kan action gitu ya, kerja keras, langkah nyata dan lain sebagainya, itu adalah ikhtiar kita, laksana kita itu nginjak pedal gas mobil kita. Jadi sudah gereng-gereng tuh, itu udah digas tuh. Tapi tanpa sadar di sisi lain, handremnya itu ternyata nggak ingat masih dipasang. Kira-kira jalan buatan mobilnya? Jalan buatan? Wah, padahal, Masya Allah, kalau kita sadar betul-betul rem tangan ini bisa kita kendalikan tepat pada porsinya, dan ini bisa kita lepaskan di saat kita itu sedang ikhtiar, sedang bekerja, maka mobil akan mudah lajunya, mudah akan majunya, kesuksesan akan mudah kita raih. Tapi seringkali di sisi lain kita ikhtiar luar biasa, action, tapi nggak ingat ada rem tangan ini yang belum kita kendalikan dengan baik, malah justru masih terpasang, sehingga kita sudah gereng-gereng digas kayak apapun, mobil nggak jalan-jalan. Padahal manakala kita tahu sungguh-sungguh betapa luasnya lautan nikmat yang Allah hadirkan, berbagai kemudahan kepada kita, kita itu laksana itu. Mobilnya yang mungkin ada yang matic gitu ya. Kalau mobil matic itu gimana? Dinyalakan, handremnya dilepas, belum sampai digas saja mobilnya sudah jalan belum? Sudah jalan. Artinya apa? Ikhtiar sedikit saja sudah Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Nah, nanti kita akan kupas napa niku handremnya niki, napa niku rem tangan kesuksesan, dan kenapa itu harus kita kendalikan, dan apa saja yang menjadikan penghambat kesuksesan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadratul mukarramin yang kami muliakan, segenap pengurus takbir Masjid An-Nur KPM Pratama Surakarta, saha juga seluruh jamaah yang hadir, serta Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat, dilimpahkan kepada kita semuanya kelampangan dalam segala urusan hidup kita. Pekerjaan kita diringankan, pekerjaan kita dimudahkan, keluarga kita semakin harmonis, anak-anak kita semakin salih salihah, serta wabil khusus seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan memudahkan kita nanti saat di hari penimbangan, dan kita diselamatkan sampai nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW hingga menuju surga terbaik, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, detik ini, saat ini kita masih diberikan kemudahan, dilembutkan hati kita, diketuk hati kita untuk berangkat di majelis ilmu. Ini adalah tanda sungguh-sungguh Allah inginkan kebaikan untuk kita. Kita termasuk hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Sholawat serta salam senantiasa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, role model terbaik kita yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, yang senantiasa kita contoh, kita itibai segala sesuatunya. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah tentang rem tangan kesuksesan. Berbicara tentang rem tangan, ini sejatinya tidak lepas dari analogi sederhana. Ketika Bapak Ibu senantiasa ketika mengendarai mobil, itu ada handrem buat kira-kira. Nah, rem tangan itu sebenarnya dari handrem ini. Pertanyaan saya, handrem ini memberikan manfaat buat kita? Memberikan manfaat apabila digunakan tepat pada porsinya. Akan tetapi di sisi lain, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita seringkali tidak sadar bahwa kemudahan, pertolongan Allah itu sejatinya mudah digapai, kesuksesan itu mudah digapai. Tapi seringkali kitanya yang menahan diri kita, malah justru memasang handremnya. Maka laksana kita itu sedang mengendarai sebuah mobil. Ketika kita itu effort kerja luar biasa. Kalau biasanya motivator barat itu kan apa? Action gitu ya. Kerja keras, langkah nyata dan lain sebagainya. Itu adalah ikhtiar kita, laksana kita itu nginjak pedal gas mobil kita. Jadi sudah gereng-gereng tuh. Itu udah digas tuh. Tapi tanpa sadar di sisi lain, handremnya itu ternyata nggak ingat masih dipasang. Kira-kira jalan betul mobilnya? Jalan betul? Wah, padahal Masya Allah, kalau kita sadar betul-betul rem tangan ini bisa kita kendalikan tepat pada porsinya, dan ini bisa kita lepaskan di saat kita itu sedang ikhtiar, sedang bekerja, maka mobil akan mudah lajunya, mudah akan majunya, kesuksesan akan mudah kita raih. Tapi seringkali di sisi lain kita ikhtiar luar biasa, action, tapi nggak ingat ada rem tangan ini yang belum kita kendalikan dengan baik, malah justru masih terpasang, sehingga kita sudah gereng-gereng digas kayak apapun, mobil nggak jalan-jalan. Padahal manakala kita tahu sungguh-sungguh betapa luasnya lautan nikmat yang Allah hadirkan, berbagai kemudahan kepada kita, kita itu laksana itu. Mobilnya yang mungkin ada yang matic gitu ya. Kalau mobil matic itu gimana? Dinyalakan, handremnya dilepas, belum sampai digas saja, mobilnya sudah jalan belum? Sudah jalan. Artinya apa? Ikhtiar sedikit saja sudah Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Nah, nanti kita akan kupas napa niku handremnya niki, napa niku rem tangan kesuksesan. Dan kenapa itu harus kita kendalikan, dan apa saja yang menjadikan penghambat kesuksesan kita. Itu bisa jadi salah satunya laksana kita sedang memasang rem tangan ini. Gitu aja, Masya Allah. Tapi sebelum itu mari sungguh-sungguh kita berdoa, kita hadirkan sepenuh hati kita khusyukkan diri kita, ya, kita munajatkan kepada Allah sehingga Allah hadirkan hudannya, petunjuknya, solusi, rahmatnya. Bisa jadi salah satu hikmah dari apa yang kita fahami di majelis ilmu ini, kefahaman yang Allah hadirkan, inilah tanda Allah benar-benar lembutkan hati kita. Maka kita khusyukkan sejenak, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb, termasuk ilmu yang akan kami pelajari ini ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rizki yang bukan hanya luas ya Rabb, tapi rizki yang terbaik yang hanya Engkau hadirkan dengan penuh keridhaan ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, hadirkanlah kepada kami termasuk amal soleh yang senantiasa Engkau terima ya Rabb, khususnya hadirnya kami di majelis ilmu ini ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami senantiasa dekat kepadamu ya Rabb, senantiasa Engkau pun juga dekat kepada kami ya Rabb, bukan hanya kami sekedar terus berharap kepadamu ya Rabb, karena kami yakin Engkau itu sangat dekat kepada kami melebihi urat leher kami sendiri ya Rabb. Wa syukrika ya Rabb, jadikanlah kami ini mudah untuk bersyukur kepadamu ya Rabb, baik dalam keadaan qada qadar yang terbaik maupun yang belum kami memahami kebaikannya. Wa husni ibadatik, dan izinkanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan dalam memperbagus amal-amal ibadah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin salihah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke inti dari rem tangan kesuksesan ini, kita awali dulu mukadimahnya dengan kita belajar kepada
manusia yang pertama kali diciptakan, dan juga yang ini disebutkan dalam kitab Nasihat Ibad, dua makhluk yang pertama kali melanggar perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih? Ya, Nabi Adam alaihissalam dengan iblis, ya Masya Allah. Pertama kita bahas dulu napa mawon persamaannya. Ternyata banyak persamaannya. Napa niku? Yang pertama, sama-sama keduanya niku pernah tinggal di surga. Nate mboten? Sama-sama keduanya pernah tinggal di surga. Yang kedua, sama-sama keduanya itu pernah langsung berjumpa kepada Allah. Padahal sebagaimana kita tahu, tidak semua para penduduk surga itu diizinkan bisa menghadap kepada Allah. Dan salah satu puncak kenikmatan seorang hamba itu bukan berada di surga, tapi orang-orang yang di surga yang diizinkan boleh nanti berjumpa kepada Allah. Ini puncak kenikmatan tertinggi seorang hamba. Nah, ini ternyata Nabi Adam alaihissalam dan iblis sudah pernah berjumpa kepada Allah secara langsung. Yang ketiga, kedua-duanya niku ternyata sama-sama pernah diusir dari surga. Sami mboten? Sami. Dan yang keempat, sama-sama keduanya pernah melakukan kesalahan. Jadi dua makhluk ini keduanya sama-sama pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat membedakan. Nah, maka apa saja ini perbedaannya? Kalau tadi persamaannya, berikutnya kita bahas namanya perbedaannya. Perbedaan yang sangat signifikan adalah kualitas cara meresponnya. Cara apa Bapak Ibu? Cara merespon. Ketika beliau itu melakukan kesalahan, kemudian diusir dari surga, kedua-duanya sama, di posisinya lagi nggak tepat, kedua-duanya sama-sama salah, tapi cara meresponnya yang berbeda. Kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah. Kalaulah Nabi Adam alaihissalam, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau malah justru mengintrospeksi, muhasabah diri, merasa bersalah, kemudian memperbaikinya. Makanya doanya beliau apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Ini termasuk kalau kita itu istilahnya apa? Ada dalam bikin action plan itu ada namanya PDCA. Plan, do, check, action gitu ya. Setelah direncanakan, kan kemudian dikerjakan, kemudian dicek lagi, dievaluasi. Ada proses ceknya sebelum kita action lagi. Nah, ini proses yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika sudah berbuat, kemudian loh kok ternyata nggak tepat, maka dicek dulu, dievaluasi dulu. Ya, Masya Allah. Mungkin kalau kita sebagian besar ada istilahnya assessment gitulah. Tadi assessment dulu, dievaluasi dulu. Tapi ternyata ketika proses assessment itu ada dua yang berbeda. Yang satu ketika di assessment itu langsung tahu diri, tahu posisi, menyadari diri. Yang sebaliknya, yang satunya apa? Malah justru merasa nggak dihargai, malah justru menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ini contohnya sinten yang di? Ya, ini yang iblis nih, Masya Allah. Maka sampai Allah Subhanahu Wa Taala ini gambarkan bagaimana tidak terimanya iblis ini di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Ketika sudah dinaskan itu, ya kamu itu salah, tapi malah justru beliau berkata begini. Ya. Quran surah Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku itu sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Ketika divonis beliau itu salah, malah justru apa? Dia ingin tingkatkan kesalahannya itu dengan banyak sekali membuat pengikut orang-orang semakin disesatkan lagi. Jadi bukannya ketika di assessment mau bangkit memperbaiki diri, malah justru wah kalau aku memang divonis salah, ya wes aku tak salah sekalian gitu. Salahnya malah dikuadratkan, dieksponensialkan kalau istilahnya matematika, dilipat gandakan. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan. Ketika Nabi Adam alaihissalam ya dihadirkan ujian, kemudian kualitas responnya malah justru baik, maka ada jalan untuk kembali sukses. Kemana? Ke surga, kesuksesan terbaik. Ada jalan kembali. Dengan cara apa? Justru Nabi Adam alaihissalam melepaskan rem tangan kesuksesannya tepat di porsinya, bukan malah justru apa? Itu digenggam eratnya. Ya. Sebaliknya, iblis selama-lamanya dinaskan tidak akan bisa menyentuh surga lagi. Kenapa? Karena dia menggenggam erat rem tangan kesuksesannya. Apa itu? Kibrin, penonjolan diri,
mental blocknya, merasa paling baik, tidak mau berubah, tidak mau muhasabah. Ini menggenggam erat ya perasaan dendamnya yang sangat luar biasa. Maka sejatinya rem tangan itu juga ada manfaatnya, ada enggaknya. Kapan ada manfaatnya? Ini sejatinya sifat naluriah yang memang Allah hujamkan kepada diri kita manusia untuk kehati-hatian. Sifat preventif. Contoh misalkan, wah kita pakai sendal baru, kita mau masuk ke masjid umum. Nah, bentuk preventif kita kepikiran lah, nanti kalau sendalnya nanti diambil orang lain gimana? Wah, ada ya langkahnya apa? Yang satu ditaruh di paling kanan, yang satu ditaruh di paling kiri gitu, atau satunya dibalik gitu misalkan. Atau kalau ada memang yang jaga dititipkan gitu. Itu salah satu bentuk apa? Preventif gitu. Memang rasa ini boleh kan, tapi itu ada batasannya, bukan malah justru melampaui batas. Yang ketika melampaui batas, maka inilah nanti tidak tepat pada porsinya yang menjadikan apa? Penghambat jalan sukses kita yang sesungguhnya. Padahal ketika kita benar-benar tahu fungsinya ini sesuai dengan porsinya, kita akan lebih mudah. Bahkan handrem pun juga bermanfaat ibarat mobil. Kalau nggak kita handremkan, apalagi jalannya itu adalah jalan tanjakan atau jalan menurun, justru akan membahayakan kita. Tapi ketika kita gunakan tepat pada porsinya, ini akan memberikan manfaat untuk kita. Bentuk apa? Benteng diri, mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan keyakinan. Itu bagus sekali digunakan. Tapi ketika digunakan malah justru untuk nopo? Membenarkan diri sendiri, menggenggam erat yang namanya dendam, dengki, dongkol. Nah, di sini nanti kita akan kupas lebih dalam. Maka disinilah kita justru memasang rem tangan ini yang menjadikan apa? Handrem untuk kesuksesan. Sehingga kesuksesan kita tidak akan bisa melaju dengan pesat. Sehingga ya kita begitu-begitu terus. Yang satu luar biasa ikhtiarnya, tapi di sisi lain tidak sadar masih ada yang gandoli yang sangat dahsyat apa di rem tangannya. Ibarat begini, kita dalam satu keluarga, satu rumah tangga, ada suami kerja mencari nafkah luar biasa, tapi di sisi lain istrinya malah justru banyak ghibah, banyak berbuat yang tidak baik. Maka artinya apa? Sama saja, karena rezeki itu sejatinya diturunkan untuk satu keluarga, pintunya saja ya kadang satu atau dua. Kalau satu suami saja yang bekerja, kalau dua maka suami dan istri yang bekerja. Tapi dapatnya nanti ditotalakan sama, mau yang satu ataupun yang dua. Kenapa? Karena rezeki itu nggak pernah tertukar. Jadi kalau misalkan ada anaknya nggak bekerja, dari mana dapat rezekinya? Ya itu jatah rezekinya anaknya Allah titipkan lewat pintu sang suaminya, lewat pintu sang ayahnya, masya Allah. Maka banyak ketika diri kita itu effort luar biasa mencari nafkah kanan kiri ya, ke depan belakang, ke atas ke bawah, banting tulang luar biasa, tapi di satu sisi masih ada yang seatap dengan kita, belum sefrekuensi dengan kita, masih menahan itu semuanya dengan memasang rem tangan kesuksesan. Ya gak akan mudah-mudah kita melaju laksana mobil tadi. Sudah kita injak pedal gasnya ikhtiar luar biasa, rem tangannya ternyata masih terpasang erat sekali, maka nggak jalan-jalan, nggak akan melaju. Nah inilah nanti akan kita kupas lebih mendalam lagi. Salah satunya nanti kita akan bedah bersama-sama. Jadi kenapa sih kok hidup kita itu nggak sukses-sukses? Kenapa sih hidup kita itu nggak lancar-lancar gitu ya? Maka kita coba check up ke dalam diri kita. Kita coba ya melakukan koreksi ke dalam diri. Coba kita jawab ke dalam hati kita masing-masing. Ada nggak ya rasa sakit yang masih tertanam di dalam hati kita saat ini? Mungkin fisik kita sehat, tapi ada nggak di dalam hati kita rasa sakit hati kita? Rasa kekecewaan yang masih belum bisa kita lepaskan? Ataukah pernahkah ya sepanjang kehidupan kita ada setidaknya rasa perasaan yang gak enak banget dari perlakuan orang lain? Atau mungkin adakah yang sampai dengan saat ini pun orang-orang yang kalau kita berjumpa dengannya, menyebut namanya, disebutkan namanya, diperdengarkan, hati kita itu terasa tidak enak sekali, gak nyaman banget ketika disebutkan nama. Nah inilah tanda-tanda ya, ini mulai ada nih, ini ada gejala-gejala ya yang akan mulai terlihat nanti di sini. Kenapa? Sebagaimana makalahnya Syekh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Apa nih Bu? Satu saja ada hal yang membuat kita itu tidak terima dengan masa lalu,
yang erat kaitannya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dari sebagian episode perjalanan kehidupan kita itu yang membuat kita itu masih belum terima dengan keadaan itu, padahal itu kan yang menggerakkan siapa? Allah. Yang mengizinkan siapa? Allah. Kok kita belum terima? Artinya sama halnya kita itu sedang marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu ibarat apa? Ibarat perahu, yang perahu besar ini masih jangkarnya itu masih terpasang. Kita pingin secara fisik kita itu sudah ada di masa depan, tapi hati kita itu jangkarnya itu masih nyangkut itu. Akhirnya apa yang terjadi? Perahunya nggak akan jalan-jalan. Maka hidup kita itu sama. Mungkin sebagian besar di sini ada fisiknya ada nih di masa sekarang, bahkan bisa nih ke masa depan, tapi ternyata jiwanya ada yang masih tertinggal di masa lalu. Apa itu? Perasaan-perasaan, sikap-sikap yang ternyata menjadikan diri kita belum bisa tenang, belum bisa lapang. Jadi hanya fisiknya saja ternyata yang ada di masa sekarang, tapi hatinya masih ada dengki, dongkol dengan orang-orang di sebelum-sebelumnya, di hari-hari kemarin. Ini artinya hidup kita itu belum tenang, belum bahagia yang sesungguhnya. Bahagia kita masih belum ya hakiki, ya Masya Allah. Maka ini nanti kita akan lebih perdalam lagi. Bahkan sampai-sampai ya Ghazali dalam makalahnya berwasiat, satu saja kok kita itu tidak terima, ya protes dengan qada-qadarnya Allah, maka 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Ini orang-orang yang belum bisa nopo. Kita sudah di sisi lain fisiknya sudah ikhtiar, tapi hatinya masih pasang handrem, enggak jalan-jalan. Maka sama halnya dengan apa? Ini tadi makalahnya Imam Ghazali, satu saja kita itu protes sama Allah, gak terima dengan qada-qadar sudah pernah Allah hadirkan kepada kita, maka disitulah 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Kita sendiri ternyata yang memasang handrem kesuksesan ini. Padahal kalaulah kita tahu handrem kesuksesan ini tepat porsinya, oh ini waktunya kita lepas, mobil kita, ikhtiar kita, kesuksesan kita akan semakin dekat di depan kita. Masya Allah. Dan ya dalam Quran surah An-Nisa ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat dzarrah. Dan jika ada kebaikan sekecil biji dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Masya Allah. Maka perasaan-perasaan kita yang belum bisa melihat sisi kebaikan yang Allah hadirkan, mari kita hujamkan dalam hati kita. Dialah Allah yang memberikan musibah kepada kita, yang memberikan ujian kepada kita. Dia pula lah yang sejatinya juga melimpahkan lautan nikmat kepada kita. Maka lebih baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan ini rem tangan kesuksesan kita. Jadi kita sungguh-sungguh menyadari pasti ada kebaikan dari setiap apa-apa yang Allah ciptakan maupun hadirkan kepada kita. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak sih kita itu menutup seluruh dunia ini dengan selembar tisu? Sakit mboten kira-kira? Sakit mboten? Sakit mboten? Bisa no mboten? Bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa nih. Nah, bisanya pripun cara nih, Bon? Nah, tutupkan ke mata kita. Ditutupkan ke mana? Mata kita. Rem tangan kesuksesan itu laksana lembar tisu ini. Kita yang belum bisa menerima keadaan bahwa Allah itu sudah hadirkan berbagai nikmat yang luas seluruh dunia ini, tapi hanya karena perasaan-perasaan kita yang belum bisa ridho, belum bisa memaafkan, masih dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan nggak terima sama Allah. Musibah itu laksana apa? Ditempelkan itu di kacamata hati kita, sehingga berbagai nikmat yang sudah Allah hadirkan itu seakan-akan tak tampak, seakan-akan tak tampak. Padahal yang menutupi kita hanya
selembar secuil dari, nggak ada sepersekiannya dari banyaknya nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Maka tugas kita di sini melepaskan rem tangan kesuksesan adalah laksana hanya sekedar apa? Memindahkan tisu yang menutupi mata kita. Kita buka, kita akan melihat dengan terang betapa Allah itu maha baik kepada hamba-hambanya. Insyaallah. Maka buatlah kita itu satu momen spesial untuk me time kepada Allah. Ya, selepas dari pekerjaan atau di waktu nanti misalkan ba'da sholat asyar gitu ya, waktu jeda, kita berdoa kepada Allah, kita muhasabah diri. Apa ya hal-hal yang selama ini kita itu masih memiliki prasangka-prasangka yang belum baik kepada makhluk-makhluknya Allah ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menjadikan rem tangan kita yang menjadikan penghalang yang akan gandol di jalan kesuksesan kita. Kita mintakan kepada Allah untuk digantikan dengan rahmat dan rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, sehingga kita semakin dikuatkan, diikhlaskan untuk bisa menghadapinya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebahagiaan. Karena dampak dari kita itu yang belum bisa mengikhlaskan, perasaan-perasaannya nggak mengenakan ini, khususnya juga kepada makhluk-makhluknya Allah, akan ada beberapa hal yang nggak mengenakan justru hadir kepada kita. Nah, yang pertama, justru ini yang akan menghadirkan azab kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidak ada dosa yang lebih dipercepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Maka hati-hati, azabnya akan dipercepat oleh Allah bagi pelakunya. Bagi siapa? Yang senantiasa, Masya Allah, justru memutuskan silaturahmi. Ataupun kalau kita ingin membalas ketidakbaikan orang lain, justru kita balasnya itu tidak seimbang, malah justru melebihinya. Maka ini juga akan menghadirkan kita termasuk kategori orang yang zalim yang akan dipercepat azab untuk kita. Dan dalam riwayat yang lain, ya, menjadi salah satu dampak yang luar biasa ketika kita itu tidak melepas rem tangan kesuksesan ini adalah apa? Amal-amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah manusia itu diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang masih memutuskan hubungan silaturahmi. Kira-kira sampai dengan detik ini masih ada nggak orang-orang yang hubungannya belum baik dengan kita? Ini yang menjadikan rem tangan kesuksesan kita. Yang ini harus kita perbaiki. Ya, Masya Allah. Maka ini impactnya juga kemana? Ke segala amal-amal kebaikan kita. Dan di dalam Al-Quran, Quran Surah Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi boleh sejatinya kita itu membalas kezaliman orang lain, dengan catatan harus sama persis, setara, seimbang. Akan tetapi coba kita simak ayat lanjutannya. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi boleh kita membalas, tapi harus apa? Setara atau serupa. Pertanyaannya, bisa nggak kita setara? Kita lebih banyak nggak bisa setaranya. Maka kita sadar, kita pula malah justru seringkali melampaui batas dari perbuatan orang lain. Jadi kita pilih saja perbuatan yang menjadikan apa? Allah itu semakin ridho kepada kita. Apa itu? Malah justru kita rilis semuanya. Kita rilis ya handrimnya. Kita lepaskan handrimnya. Kita ikhlaskan. Maka langkah untuk mudah kita itu bisa merilis, bisa mengikhlaskan, bisa memaafkan berbagai hal yang menjadikan hati itu tertaut dengan ketidakbaikan. Bahkan amal-amal ibadah kita pun jadinya tidak akan lapang, tidak akan lancar, bahkan tidak diterima oleh Allah. Maka kita sungguh-sungguh belajar bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu di titik hujan yang sangat dahsyat mau dibakar oleh Raja Namrud. Ketika api itu sudah mulai dinyalakan, lalu malaikat Jibril datang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh malaikat Jibril, wahai kekasih Allah,
Apa yang ingin kau sampaikan? Sampaikan kepadaku, mintakan kepadaku. Apa jawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Beliau ucapkan Quran surah ya, Ali Imran ayat 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Benar-benar beliau apa? Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Dia nggak butuh malaikat Jibril. Karena khawatirnya ketika dia nanti mengatakan kepada malaikat Jibril satu permintaan, akhirnya dia nanti malah justru tidak lurus ke tauhidnya, malah justru bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang ini ya Masya Allah, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Maka Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Masya Allah. Al-Anbiya ayat 69. Betapa ketika justru bukan fokus kepada Raja Namrud, bukan fokus kepada umat-umatnya, fokusnya apa? Hanya fokus kepada Allah. Maka Allah akan menghadirkan berbagai kesuksesan bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka sekalipun. Jadi lepaskanlah memori-memori yang negatif, memori-memori yang tidak positif, dendam, dengki, dongkol. Kalaupun toh itu terjadi di masa lalu, saat kita itu ingat kejadiannya, ingat suaranya, ingat namanya orang tersebut gitu ya, maka fokuslah pada kehendaknya Allah, bukan kepada kejadiannya. Jadi fokuslah kepada kehendaknya Allah. Allah loh yang mendatangkannya. Maka sudah pasti ada hikmah yang Allah hadirkan kepada kita. Pasti ada hikmahnya. Walaupun nanti kita baru sadar hikmahnya sebulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, 1 tahun selanjutnya, pasti nanti ada sisi baiknya. Misalkan ada kabar tiba-tiba anak ya di sekolah berkelahi dengan temennya, kita dipanggil oleh pihak sekolah gitu ya. Mungkin di awal kita akan nggak terima dengan posisi kok anak seperti ini gitu. Maka jangan fokus kepada anaknya, fokus dulu apa ya hikmah yang Allah hadirkan kepada kita. Oh, berarti selama ini bisa jadi Allah inginkan saya lebih perhatian dengan anak saya. Mungkin ada kabar yang nggak mengenakan, tiba-tiba pekerjaan nggak berjalan dengan sesuai dengan harapan, tiba-tiba ada eksiden yang sangat luar biasa. Maka jangan fokus dulu dengan kejadiannya. Cobalah kita fokus dengan apa ya yang Allah inginkan. Kok Allah hadirkan seperti ini? Pasti ada hikmah selanjutnya. Oh, saya akan lebih disiplin lagi, saya akan lebih berhati-hati lagi. Oh iya, ada ini nih, bagian ini celahnya yang saya harus perbaiki lagi. Ya, Masya Allah. Maka ibarat kita itu, mungkin pernah di kajian ini kita pernah simulasi tentang kisahnya jeruk nipis itu. Kita hanya sekedar membayangkan makan jeruk nipisnya nggak ada, tapi kenapa kok terasa di lidah kita, terasa di mulut kita, padahal nggak ada. Nah, inilah sejatinya prasangka, perasaan-perasaan yang tidak positif yang ada dalam diri kita. Maka lepaskan ini semuanya. Itu semuanya tidak real secara faktanya, tapi di dalam dunia kuantumnya, di dalam jiwa kita itu tidak real. Kita belajar kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza. Ya, Masya Allah. Di Gaza itu ketika ada keluarga sanak saudaranya itu kena bom, itu ahli warisnya akan membagi-bagikan permen kepada tetangga-tetangganya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ketika ada pasangannya, anaknya, orang tuanya, keluarga dekatnya, siapapun itu, ahli warisnya malah justru akan membagi-bagikan permen kepada orang-orang di sekitarnya. Kenapa itu? Karena dia fokus kepada kehendaknya Allah, bukan kepada kejadiannya. Dia fokus kepada kehendaknya Allah apa? Oh, ini Allah angkat dalam proses apa keluarganya itu? Syahid. Baik, nama betul kira-kira. Maka dia bersyukur, dia bagi-bagikan permen sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau fokusnya dia kepada kejadiannya, semakin apa kira-kira? Meratapi keadaan, semakin gak terima dengan keadaan, malah yang ada apa? Gak ada yang bertahan di Gaza, malah justru banyak yang akan bunuh diri. Tapi kenyataannya apa?
Masya Allah, pejuang-pejuang yang sangat luar biasa. Maka salah satu guru kami, ada yang pernah sempat diizinkan Allah untuk berada di Gaza. Beliau itu datang untuk membagi-bagikan daging sebenarnya, daging kaleng, itu dibawa dari Indonesia. Betapa kagetnya ya guru saya ketika beliau dijumpai di kamp-kamp pengungsian itu, ketika mau dikasih daging nggak ada yang mau nerima, Bapak Ibu. Nggak ada yang mau nerima. Kaget. Kenapa ini kok nggak mau nerima? Padahal mereka jelas-jelas membutuhkan. Kok kita ngeliat di TV itu kan rebutan makanan gitu ya. Kenapa ini kok sampai nggak mau menerima? Ternyata ada sesuatu hikmah luar biasa di balik itu semuanya. Ternyata baru setelah diterjemahkan oleh salah satu ya translator di sana, disampaikan mereka itu bukannya nggak mau menerima, tapi mereka tidak mau tangannya itu ada di bawah. Mereka tidak mau menerima sebelum orang-orang yang memberi kepada mereka itu juga mau menerima terlebih dahulu pemberian dari mereka. Jadi guru kami bersama dengan rombongan dipersilakan duduk dulu. Sebisa mungkin mereka membuat tungku, membuat roti canai, roti apa kalau di sini kayak roti salman itu, yang disobek ini loh, apa gepeng, terus disobek biasanya dicocolin itu. Dibuatkan dulu. Rombongan dari Indonesia disuruh menerima itu dulu, baru mereka mau menerima dagingnya. Masya Allah. Artinya apa? Mereka itu sungguh pribadi-pribadi yang sangat mulia. Tidak mau mereka itu direndahkan dengan posisi tangan di bawah. Boleh nggak sih tangan di bawah? Boleh sejatinya. Tapi beliau ingat betul ajaran dari Rasulullah SAW. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang ada di bawah. Beliau nggak mau serta-merta pengen dapat rezeki gratis saja. Maka Masya Allah, betapa luar biasanya beliau. Tapi kembali ke topik ini, betapa mereka itu tough-nya itu yang luar biasa, triggernya luar biasa. Itu kenapa? Karena fokusnya itu kepada kehendak Allah, bukan kepada kejadiannya. Kalau kepada kejadiannya, ketika kaki harus diamputasi kena serpihan bom, ketika tangan harus diamputasi, pasti dia akan mudah untuk berujung apa? Tidak bisa menjalani kehidupan, dia akan depresi. Tapi yang ternyata kelihatan yang kita ya pantau selama ini, Masya Allah, perjuangan mereka luar biasa. Nah, maka praktekkanlah di setiap kali kita mau takbiratul ihram, itu kita ibaratkan ketika tangan itu Allahu Akbar. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu orang yang takbiratul ihram tangannya itu ngepal? Ada enggak kira-kira? Wonten betul. Pas Allahu Akbar tangannya dibuka atau ngepal? Pasti dibuka. Ini sejatinya sebuah simbol di mana apa? Allah itu yang maha besar, Allah itu yang maha segalanya. Meskipun kita punya persoalan yang besar sekalipun, rahmatnya Allah itu jauh lebih besar. Maka serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun persoalannya, sebelum sholat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memiliki persoalan ini ya Allah. Engkau yang menghadirkan ujiannya, sudah pasti Engkau yang memiliki solusinya. Maka saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Ridhoi ikhtiar saya. Baru kemudian kita sholat ya 2 rakaat. Allahu Akbar, kita serahkan kepada Allah. Kita lepaskan semuanya. Di mana? Di takbiratul ihram kita. Dan betapa banyak sekali di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, di kajian-kajian kita sebelumnya, bahwa kunci hadirnya solusi, ide, gagasan, peluang, bahkan para salafus saleh, bahkan para kekasih Allah, para utusan Allah, itu selalu diiringi dengan hati yang tenang. Maka kalau kita punya persoalan agar diri kita mudah menuju kesuksesan, ketemu peluang, ide, solusi, gagasan, kita jangan sampai asik di zona asosiasi. Asosiasi itu terlalu masuk ke dalam hiruk pikuk persoalannya. Maka lakukanlah disosiasi. Kita keluar sejenak dari zona persoalannya, kita melihat diri kita sendiri. Istilahnya mungkin kalau di bisnis biasanya kita coba melihat dari helikopter view istilahnya gitu. Kita melihat dari atas, oh ternyata ya, pekerjaan kita seperti ini ketika kita evaluasi. Nah, disosiasi itu ada yang namanya disosiasi yang sempurna, di mana yang benar-benar menghadirkan diri kita itu tenang, setenang-tenangnya. Ternyata tidak ada disosiasi yang terbaik selain di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sujud-sujud kita, di dalam qiyamul lail kita. Itu disosiasi yang terbaik. Makanya para nabi itu Masya Allah,
Ketika sebelum turun, ya Masya Allah, keajaiban mujizat yang sangat luar biasa. Perhatikan pola-polanya. Nabi Muhammad SAW pertama dapatkan wahyu itu di mana? Di Gua Hira. Di tempat untuk apa? Beliau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, melepaskan hiruk pikuk dunia. Dapatlah. Ketika beliau itu kan, Masya Allah, beruzlah, memikirkan, ya Allah, kenapa sih umat ini, ya kaum Quraisy ini sudah melampaui batas semuanya? Apa solusinya ya Allah? Memikirkan solusi sejatinya. Tapi beliau menenangkan dirinya di Gua Hira. Gua Hira ini kan luar biasa. Kalau ada yang sudah pernah ke sana, naiknya saja berapa jam? Naiknya ke Gua Hira itu medannya itu, padahal sekarang udah enak tuh medannya. Tapi di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidah Khadijah nganterin makanan, zaman sekarang aja naiknya berapa jam Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang paling cepat itu 1 jam naiknya. Dari bawah naik ke puncaknya di Gua Hira. Gua Hira itu guanya itu di atas gunung. Turunnya itu rata-rata 2 jam. Kalau turun tuh lebih berhati-hati jalannya, maka bisa sampai di 2 jaman. Tapi yang paling cepat naik itu orang yang fit banget itu 1 jam. Itu di zaman sekarang. Kalau zaman dulu seperti apa? Medannya masih batu-batu yang masih tajam-tajam. Seperti apa kondisinya? Masya Allah. Demi untuk apa? Benar-benar menenangkan diri yang lebih, ya, baik untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam untuk dihadirkan solusi mau menghadapi raja yang sangat zalim. Beliau di mana dulu? Beliau juga menenangkan dirinya di mana? Di Bukit Tursina. Beliau disitulah dapatkan firman Allah yang menunjukkan apa? Diberikan tongkat. Dan juga di Bukit Tursina pula lah beliau minta kepada Allah pendamping. Ya akhirnya Allah izinkan Nabi Musa dapat pendamping. Namanya siapa? Nabi Harun yang akan mendampingi beliau. Ini saudaranya yang juga diangkat menjadi Nabi. Masya Allah, Nabi Harun alaihissalam. Dan banyak sekali pola-pola yang sangat luar biasa. Ternyata hampir semuanya hadirnya justru di titik ketika sangat dekat. Makanya seperti Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan gak ada cahaya terang. Beliau disosiasi sempurnanya di mana? Di zikirnya beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, saat benar-benar di dalam perut ikan pausnya. Beliau tidak asosiasi, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus. Ini yang namanya asosiasi, kemerungsung dengan persoalannya. Tapi beliau tenang, fokus dengan zikirnya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb, Maha suci Engkau. Sesungguhnya kami ini yang zalim ya Allah, saya yang salah ya Rabb, ampuni saya ya Rabb. Ini kan zikirnya Quran surah Al-Anbiya 87, zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Masya Allah. Dan kalaulah itu para nabi-nabi, para utusan, lalu bagaimana dengan kita? Kita itu di mana waktu yang paling bisa menghadirkan ketenangan? Ya di sholat-sholat kita, di sujud-sujud kita. Baru nanti setelah sholat ada di mana? Di kita tilawahnya kita, membaca Al-Quran. Itu sebagai syifa, mengobati hati kita, menenangkan hati kita. Nah maka sholat itu juga menjadikan apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pintu hadirnya pertolongan. Ya. Maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai apa Bapak Ibu? Penolong. Ada apa di balik sholat ini? Masya Allah. Ini kan juga dicontohkan Nabi. Nabi itu kalau punya persoalan, pertama dicek dulu, sudah ada nggak firman Allah yang sudah turun sebelumnya yang menjawab persoalannya. Ternyata kok belum. Beliau langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Nabi selalu melakukan ini, sholat 2 rakaat. Apabila Nabi sudah mencari di firman-firman Allah sebelumnya kok belum ada nih jawabannya, beliau sholat dulu 2 rakaat. Ini untuk apa? Disosiasi yang sempurna, untuk menghadirkan ketenangan sehingga ketemulah solusi yang Allah hadirkan kepada kita. Bahkan salah satu fadilah keutamaan sebelum sholat kita harus apa? Wudhu dulu. Wudhu itu kan maknanya dalam sekali. Wudhu itu kan kita membersihkan apa? Pandangan kita dari hal-hal yang gak Allah ridhoi. Kita membasuh muka. Kita membersihkan apa? Dari perbuatan-perbuatan yang mungkin tangan kita ada yang gak sadar, berbuat yang Allah itu gak ridhoi, kita bersihkan. Dari apa lagi? Dari prasangka-prasangka. Kita basuh nih kepala kita. Dari pikiran-pikiran yang tidak positif. Dari pendengaran-pendengaran yang tidak Allah ridhoi. Dari langkahnya kaki kita menuju tempat-tempat yang mungkin Allah itu gak ridhoi. Dibersihkan dulu. Maka salah satu fadilahnya wudhu apa? Itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Baru ketika puncaknya di sholat ini menghadirkan sungguh-sungguh kekhusyuan, ketenangan kita. Bahkan ada yang melakukan riset, telinga itu kalau dipijat
sembari dibasuh dengan apa itu namanya, air, itu menghadirkan relaksasi terbaik untuk menghadirkan ketenangan telinga. Dan ini kita lakukan setiap hari saat kita itu wudhu. Ketika kita basuh telinga ini, Masya Allah, ini juga ada tanpa sadar kita itu memijat itu orang-orang yang insomnia, depresi, itu banyak yang melakukan terapi ini untuk menghadirkan ketenangan, bisa mudah untuk tidur gitu ya, Masya Allah. Itu di sini tuh mijitin apa namanya telinga ya, Masya Allah. Ini baru riset-riset penelitian orang-orang di zaman sekarang ya. Kalau dulu belum sampai dibahas sampai sedetil itu. Maka sungguh-sungguh jadikanlah sholat ini sebagai wasilah untuk melepaskan rem tangan kesuksesan kita. Dan di dalam sholat itu kan, inti sholat itu adalah doa. Dan doa itu Masya Allah, di balik doa itu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemalu, lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hamba-hamba yang berdoa, mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia pulang dengan tangan hamba. Masya Allah. Maka jadikanlah sungguh-sungguh sholat ini. Di dalam sholat itu kan ada doa yang sangat masyhur sekali, doa yang bisa mencakup segalanya. Apa nih? Doa duduk di antara dua sujud. Kita bacanya loh, mungkin ada yang sedikit versinya, mungkin redaksinya yang berbeda, tapi semuanya sahih ya. Ada riwayatnya. Tapi ini coba kita kupas dari satu sisi dulu. Doa di antara dua sujud. Rabbighfirli. Ini kita mohon apa? Dihadirkan ampunan oleh Allah, ampunilah aku. Rabbighfirli. Terus kemudian warhamni, sayangilah aku ya Rabb, kasihilah aku ya Rabb. Jadi ketika kita dihadirkan ujian, ketika Allah semakin menghadirkan kasih sayang kepada kita akan diberikan ketegaran, kekuatan untuk bisa melampauinya. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah, perbaikilah hal-hal yang belum baik dalam diriku ya Rabb. Atau istilahnya, cukupilah segala kekuranganku, wajburni. Kemudian apa lagi? Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajatku. Ini kan orang-orang yang minta dihadirkan kedudukan, dihadirkan berbagai apa? Ujian itu kan menghadirkan diri kita semakin diangkat derajat kita. Jadi dikuatkan lagi oleh Allah dengan warfa'ni. Kemudian warzuqni, ya Allah, yang saat ini mungkin ada persoalan terkait dengan urusan finansial, urusan kesehatan, ini juga semuanya direzeki nih. Rumah tangga yang belum harmonis, anak-anak belum mudah untuk nurut, pekerjaan kok nggak lapang-lapang, nggak mudah. Warzuqni, Allah kan, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Kemudian wahdini, ya Allah, seandainya saat ini detik ini saya benar-benar sudah mentok ya Allah, nggak punya solusi lagi ya Allah, wahdini, berikanlah aku petunjuk ya. Berikan apa Bapak Ibu? Kita sudah ada di sini, tapi seringkali kita hanya lisan, tapi tidak benar-benar diresapi dengan meminta kepada Allah. Padahal inti dari sholat itu adalah doa. Maka nih setidaknya di sini benar-benar kita resapi, minta, difahami apa yang kita ucapkan. Kemudian wa'afini wa'afu'ani, ya Allah, maafkanlah aku, sehatkanlah aku. Nah di sini ada yang merasa, ya Allah, kok saya ini belum sehat-sehat. Maka di sini sejatinya kita jadikan salah satu wasilah untuk dihadirkan berbagai ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah benar-benar ikhtiar dengan fisik kita, dengan menata batiniah kita. Sholat itu kan gerakan lahir juga gerakan batin. Maka selanjutnya apa? Dengan bertawakal kepada Allah. Apa janji Allah? Ya Masya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah kepada Allah, dia tidak mengandalkan ikhtiarnya lagi. Ikhtiar sudah dilakukan, tapi kemudian dia selalu melibatkan ada andilnya Allah dalam prosesnya, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dalam ayat yang lain, dalam Quran surah Al-Fussilat 30, selaras dengan ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini maknanya adalah apa? Sungguh lebih mendalam lagi. Ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, melibatkan Allah dalam segala amaliyah kita, kehidupan kita, Allah akan kirimkan malaikat menyertai kita, memberikan kabar gembira untuk kita, memberikan apa? Kemudahan-kemudahan kepada kita. Masya Allah. Maka ini pula yang dilakukan oleh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau itu didolimi sama saudara kandungnya, dilemparkan ke dalam sumur. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudara kandungnya? Beliau tidak fokus kepada dendamnya,
tapi fokusnya adalah apa? Kepada kehendaknya Allah. Apa hikmahnya? Ternyata dengan wasilah itu beliau diangkat menjadi, istilahnya kalau sekarang apa? Menteri Keuangan gitu ya, di kerajaan Mesir, Masya Allah. Maka beliau minta kepada saudara-saudara kandungnya, panggil ayah. Kemudian kumpul lagi mereka, diajak bersama-sama merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, disatukan kembali. Bayangin kalau Nabi Yusuf dendam, mereka justru tidak akan. Ya, beliau minta saudara-saudaranya dulu mendolimnya itu untuk dimaafkan. Masya Allah. Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau dilempari batu oleh orang-orang Taif. Bahkan ketika malaikat Jibril membawa malaikat gunung, ya Rasul, jika engkau izinkan, angkatlah kedua tanganmu, mintakan kepada Allah untuk mereka semua orang-orang yang melemparimu sampai membuat kakimu berdarah itu, ya Rasul, dibinasakan. Maka kami, malaikat gunung ini yang sudah bersama dengan saya, kata malaikat Jibril, akan siap menghimpit seluruh orang Taif itu dengan 2 gunung dari Mekah. Masya Allah. Tapi apa jawabnya Rasul? Tidak. Rasulullah malah fokus kepada kehendaknya Allah. Apa ya hikmahnya kok Allah hadirkan ini? Bukan kepada orang yang melemparinya. Maka fokusnya Rasulullah adalah apa? Justru saya berdoa, semoga lewat rahimnya orang-orang yang melempari saya, nanti akan lahir orang-orang yang menegakkan kalimat tauhid, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sungguh-sungguhnya kita melepaskan rem tangan kesuksesan kita, perasaan-perasaan, mental-mental kita yang belum positif. Maka ada 3 ciri orang-orang yang sikapnya itu sudah sungguh-sungguh di zona marhamah, di zona lapang hati. Apa itu? Yang pertama, dia akan senantiasa menyadari dalam dirinya apa saja yang menjadi takdirnya itu pasti akan sampai kepadanya. Ini laksana makolahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu dalam makolahnya berpesan begini dalam nasihatnya. Apa-apa yang melewatkanku sudah pasti itu bukan takdirku, dan apa-apa yang menjadi takdirku pasti akan melewatiku. Ini menjadikan dirinya lapang. Jadi kalau ada temannya dapat rezeki yang berlimpah sementara dirinya enggak, dia tetap lapang. Kenapa? Ya itu memang bukan takdirku. Tapi yang namanya takdir Allah itu udah pasti yang terbaik. Akhirnya apa? Dia sadar nanti pasti ada kebaikan yang Allah siapkan untuk dirinya. Dan apapun kebaikan yang Allah siapkan tidak akan pernah melewatkannya. Pasti akan nanti mendatanginya, pasti akan melewatinya. Yang kedua, ya, ciri yang kedua, jika kita itu berbuat baik, kita hujamkan dalam hati kita, pasti ya, yang baik-baik Allah akan datangkan kepada kita. Jadi jika kita berbuat baik, pasti Allah akan hadirkan yang baik-baik yang akan datang kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika kita berbuat kebaikan, pasti Allah dekatkan, datangkan yang baik-baik. Yang ketiga, yang terakhir, kita hujamkan dalam hati kita bahwa hidup kita itu ada di dalam genggamannya Allah yang maha baik. Hidup kita ada di dalam genggamannya Allah yang maha baik. Maka sudah pasti Allah yang maha baik, yang memiliki takdir yang selalu baik untuk hamba-hambanya, pasti Allah siapkan kebaikan di balik setiap persoalan yang kita mungkin belum mampu untuk memahami dengan pengetahuan, tapi Allah selalu hadirkan yang terbaik. Maka sebagai closing statement, penutup, ya, lepaskanlah sungguh-sungguh rem tangan kesuksesan kita. Maka ibarat kita tadi naik mobil tadi, kalau kita sudah ikhtiar luar biasa, kok hidup masih belum lapang-lapang, kok belum mudah-mudah, bisa jadi selama ini kita itu seperti nginjak pedal gas kita, pedal gas mobil kita. Tapi rem tangan ini masih melekat, handremnya itu masih terpasang kuat. Padahal kalau kita tahu ini, tinggal dilepaskan dikit saja rem tangannya, ikhtiar sederhana, nggak perlu sampai ngeden sampai ngoyo-ngoyo, itu Allah sudah mudahkan. Jadi lepaskanlah rem tangan kesuksesan kita, maka otomatis pertolongan Allah, berbagai kemudahan, kesuksesan akan semakin melesat dengan sangat laju kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang.
Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.